Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat, NIM 6181111010. Saya berasal dari kelas PJKR 2018. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 7 dari mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Kepelatihan, di mana di bab 7 ini kita akan membahas dasar-dasar metodologi latihan taktik. Nah, di latihan taktik ini nanti kita akan membahas yang pertama jenis taktik, yang kedua taktik dan strategi, 3 jenis strategi, 4 manfaat taktik, yang kelima faktor yang dipertimbangkan dalam latihan taktik, yang selanjutnya tahapan melakukan taktik, yang selanjutnya metode latihan taktik. Nah, kita masuk ke pengertian dasar-dasar metodologi latihan taktik. Menurut Soeharno pada tahun 1983, taktik adalah siasat atau akal yang digunakan pada saat bertanding untuk mencari kemenangan secara sportif. Sedangkan bila siasat tersebut disusun sebelum bertanding disebut strategi. Nah, menurut Nosek pada tahun 1963 mengartikan taktik sebagai peraturan rencana perjuangan yang pasti untuk mencapai keberhasilan dalam pertandingan. Nah, itu tadi pengertian dari Soeharno dan Nosek. Jadi taktik itu adalah siasat atau akal yang digunakan untuk mencari kemenangan secara sportif. Oke, selanjutnya kita akan membahas di poin pertama, yaitu jenis taktik. Jenis taktik ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu taktik perorangan. Taktik perorangan ini ialah siasat yang dilakukan seorang atlet. Nah, jadi taktik ini bisa dilakukan pada atlet yang mengikuti perlombaan yang perseorangan, misalnya seperti atlet bulu tangkis. Nah, dia akan membuat siasatnya sendiri untuk mencapai kemenangan yang secara sportif. Nah, taktik beregu. Jadi taktik ini dilakukan secara bersama-sama. Jadi siasat yang dilakukan oleh beberapa pemain. Jadi karena itu beregu, jadi siasat itu dibangun bersama-sama untuk mencapai kemenangan yang secara sportif. Selanjutnya taktik tim. Jadi taktik tim dan beregu ini hampir sama. Jadi taktik tim ini siasat yang dilakukan secara kolektif oleh pemain dalam satu tim. Taktik penyerangan. Taktik penyerangan ini ialah usaha memenangkan pertandingan secara ofensif. Nah, ini berarti taktik kita untuk menyerang. Itu biasanya untuk misalnya permainan bola. Jadi kita terus menyerang. Itu bagaimana taktiknya ya. Biasanya itu dilakukan secara bersama-sama. Taktik beregu. Taktik beregu ini sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya, usaha menghindari kekalahan dengan cara defensif. Berarti ini lebih ke bertahan. Selanjutnya kita akan membahas taktik dan strategi. Taktik itu dikerjakan secara bertanding, dikerjakan saat bertanding. Sedangkan strategi itu dilakukan sebelum bertanding. Nah, taktik peran olahragawan lebih dominan, sedangkan strategi peran pelatih lebih dominan. Selanjutnya kegiatan berbentuk 1. Memecahkan siasat secara efektif, itu dari taktik. Selanjutnya melihat memutuskan tindakan dengan cepat. Yang ketiga, taktik terkadang tidak sesuai strategi yang telah disiapkan. Jadi misalnya kita sudah membangun strategi sebelum pertandingan, namun ketika di lapangan strategi itu tidak cocok untuk dilakukan. Jadi di situ taktik seorang atlet sangat berperan untuk mengubah taktiknya itu menjadi yang lebih baik, sehingga bisa mencapai kemenangan secara sportif. Dan selanjutnya taktik itu kita harus secara cepat memutuskannya, karena kita harus cepat juga melihat apa sih yang menjadi kelemahan dari lawan. Jadi kita harus cepat memikirkan tindakan agar kita bisa kita dapat lebih baik melakukannya, sehingga kita bisa memenangkan pertandingan.
Selanjutnya, kegiatan yang berbentuk observasi kelemahan dan kelebihan lawan. Nah, itu di strategi. Jadi sebelum kita bertanding, biasanya seorang pelatih ataupun atletnya melihat kelebihan dan kekurangan lawan. Jadi setelah kita melihat kelebihan dan kekurangan lawan, kita bisa membuat strategi apa yang tepat untuk mengalahkan pemain itu. Selanjutnya, latihan secara efektif dan efisien untuk memantapkan pola dan sistem bermain. Nah, tentunya untuk mencapai hasil yang baik, kita harus melakukan latihan secara efektif dan efisien agar bisa lebih memantapkan strategi-strategi tersebut sehingga kita bisa mencapai kemenangan. Selanjutnya, adaptasi terhadap lingkungan. Nah, tentunya sebelum bertanding kita juga harus mengetahui situasi lingkungan yang ada di situ di lapangan pertandingan. Jadi adaptasi juga penting untuk mencapai kemenangan dalam pertandingan. Selanjutnya, pemecahan masalah berdasarkan dugaan. Ini strategi. Jadi strategi ini terbagi menjadi 3, yaitu strategi jangka panjang, strategi cepat, strategi objektif, dan strategi subjektif. Dan subjektif ini terbagi menjadi 4 lagi, yaitu keputusan pribadi, tempo permainan atau ritme, selanjutnya komunikasi, dan gerak tipu. Nah, strategi jangka panjang ialah strategi yang disusun sebelum pertandingan, yaitu meliputi pengamatan terhadap lawan, menemukan kekuatan dan kelemahan lawan, menyusun pola yang cocok untuk mengatasi lawan, termasuk mempersiapkan fisik atlet. Nah, itu strategi jangka panjang. Jadi strategi jangka panjang ini harus dilakukan karena kita harus menyiapkan fisik dari atlet tersebut, fisik atletnya. Terus kita bisa juga mengamati lawan-lawan yang akan kita pertandingkan. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi cepat. Strategi cepat ini ialah strategi yang disusun pada awal pertandingan. Penjagaan terhadap kemampuan lawan, misalnya sebelum pertandingan. Misalnya nih pada pertandingan bulu tangkis, dimulai biasanya pemain pemanasan untuk mencoba bola. Satu pemain mengukur kemampuan lawan. Nah, itu kan kita sebelum main biasanya itu atlet bulu tangkis melakukan pemanasan kecil atau pukul-pukulan terhadap lawan. Jadi di situ kita juga bisa melihat apa yang menjadi kelemahan lawan. Strategi cepat dan tinjauan, misalnya pada mode ronde awal petinju belum mau melepas pukulan. Nah, ini misalnya juga pada atlet tinju, biasanya atlet tinju ini memulai pertandingan dengan membaca-baca pertandingan terlebih dahulu, pukulan-pukulan kecil, melihat apa sih yang menjadi kelemahan petinju lawan. Nah, dia hanya bertahan dalam rangka menjajaki kecepatan dan kekuatan serta gaya petinju lawan. Nah, biasanya atlet tinju ini dia melihat dulu kecepatan dan kelebihan dari lawan ini. Jadi setelah dia dapat melihatnya itu, jadi dia akan secara cepat memikirkan taktik yang tepat untuk mengalahkan petinju lawan itu. Selanjutnya strategi objektif dan subjektif. Strategi objektif berhubungan dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh atlet itu sendiri pada aktivitas tertentu. Sedangkan strategi subjektif berhubungan dengan pengambilan keputusan dan melihat selama pertandingan berlangsung. Nah, jadi beberapa keterampilan khusus untuk mencapai keberhasilan strategi subjektif antara lain. Nah, ini di subjektif terlebih dahulu. Yang pertama, keputusan pribadi. Keputusan pribadi atlet berperan penting untuk memenangkan pertandingan. Keputusan tersebut diambil atas dasar kemampuan diri, tim maupun kemampuan lawan. Nah, ini
berperan pada atlet tersebut, maka dinamakan keputusan pribadi. Selanjutnya, tempo permainan atau ritme. Tempo atau irama permainan sering digunakan sebagai menerapkan strategi menghadapi lawan dengan tempo permainan cepat dihadapin permainan lambat agar mengganggu konsentrasi lawan. Nah, ini biasanya sering kita lihat pada saat pertandingan sepak bola misalnya. Nah, biasanya kalau suatu tim dalam posisi ketinggalan, dia akan membuat tempo atau ritme yang lebih cepat karena dia ingin mencapai suatu gol. Jadi temponya akan menjadi lebih cepat. Namun ketika kita sudah unggul, biasanya salah satu tim itu akan melambatkan tempo untuk mengganggu konsentrasi lawan yang sedang ingin mengejar gol. Jadi itu disebut dengan tempo permainan atau ritme. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi antar anggota tim yang efektif sangat diperlukan dalam bermain. Bentuk komunikasi umumnya menggunakan bahasa verbal singkat ataupun bahasa isyarat. Nah, ini biasanya dilakukan oleh atlet beregu ataupun komunikasi antara pelatih dan atlet. Nah, kita sering melihat pada saat pertandingan sepak bola misalnya, banyak bahasa-bahasa isyarat yang dilakukan oleh pelatih-pelatih dengan menggunakan tangan, gestur-gestur tubuhnya itu untuk memberitahu kepada sang pemain untuk melakukan hal yang diinginkan pelatih, misalnya menyerang, bertahan. Nah, itu biasanya harus dilakukan oleh tim antara pemain dan pemain ataupun pemain dan pelatih. Nah, gerak tipu atau feinting. Jadi gerak tipu ini adalah gerak pura-pura perlu dikuasai oleh pemain guna menguasai jalannya permainan sehingga mempermudah penerapan strategi. Nah, ini gerak tipu ini juga harus dipunyai oleh atlet. Karena apa? Karena pergerakan itu sering tidak terbaca oleh lawan, jadi bisa menjadi lebih efektif penyerangan yang dilakukan pada saat pertandingan. Jadi itu dari gerak tipu. Nah, itu tadi jenis strategi. Selanjutnya kita akan membahas manfaat taktik. Manfaat taktik ini ada beberapa manfaat taktik, yaitu memperkecil kesenjangan antara tim dengan lawan. Yang selanjutnya yaitu memperoleh kemenangan secara sportif. Selanjutnya, mengembangkan pola sistem bermain, memimpin dan menguasai permainan sehingga lawan mengikuti irama permainan kita. Selanjutnya, mengembangkan daya pikir olahragawan. Selanjutnya, efisiensi fisik dan teknik. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri serta memantapkan mental. Selanjutnya, berlatih mengendalikan emosi. Jadi ini manfaat-manfaat taktik dalam metodologi taktik. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan taktik. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir dari pemain maupun tim. Sifatnya kreatif. Jadi seorang atlet ataupun juga pelatih harus mampu kemampuan berpikirnya sifatnya harus kreatif. Selanjutnya, kemampuan tim, kesehatan fisik, keterampilan mental, kematangan dan pengalaman bertanding. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan lawan, situasi pertandingan, wasit, petugas, penonton, alat, fasilitas lapangan, cuaca, pola sistem permainan, peraturan tempat permainan dan lain-lain. Taktik yang pernah diterapkan pada situasi yang serupa. Kondisi non teknik, taktik lawan, teror atau visual dari lawan atau penonton. Jadi faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan taktik itu tadi: kemampuan berpikir pemain, kemampuan tim,
kelebihan dan kelemahan lawan itu juga harus kita pertimbangkan. Situasi pertandingan seperti wasit, petugas, penonton, alat fasilitas lapangan, cuaca, pola sistem permainan, peraturan tempat permainan. Taktik yang pernah diterapkan pada situasi yang serupa. Nah, jadi kan sebelumnya kita sudah pernah misalnya pertandingan melawan pemain ini, jadi kita seharusnya sudah tahu juga taktik yang apa yang harus kita lakukan. Bisa serupa, bisa juga kita mengeluarkan taktik yang baru. Kondisi non teknis, taktik lawan, teror dari lawan ataupun penonton itu kita harus siap untuk menghadapi hal itu. Nah, jadi kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu tahapan melakukan taktik. Nah, tahapan melakukan taktik ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persepsi atau perception. Yang kedua tahapan analisis atau analisis. Yang ketiga adalah tahapan penyelesaian secara mental atau mental solution. Yang keempat adalah tahapan penyelesaian motoris atau motoris solution. Tahapan persepsi atau perception. Persepsi merupakan hasil pengamatan pada waktu pertandingan berlangsung. Persepsi memperluas konsentrasi pengamatan lawan dan tindakan-tindakan lain untuk berhubungan dengan posisi pasangan. Selanjutnya, tahapan analisis. Analisis dilakukan terhadap situasi gerak-gerakan yang diperoleh dari pengamatan pada tahap persepsi. Analisis yang benar merupakan surat pemecahan yang berhasil terhadap pelaksanaan tugas bertaktik yang tepat. Jadi analisis ini pelaksanaan tugas taktik yang tepat. Hal tersebut bergantung kepada daya pikir, proses mental seorang atlet. Maka seorang atlet dituntut untuk memiliki intelijensi yang cukup. Sebab dalam waktu singkat harus mampu menganalisis situasi dan segera memecahkan masalah dalam pertandingan. Itu dari tahapan analisis atau analisis. Yang ketiga, tahapan penyelesaian secara mental atau mental solution. Tahap ini dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dan analisis terhadap situasi pertandingan. Tujuan mental solution ini adalah untuk menemukan cara pemecahan yang paling efisien dengan memperhitungkan resiko yang terjadi. Nah, di tahapan yang terakhir atau tahapan penyelesaian motoris atau motor solution. Jadi pemecahan secara motorik merupakan langkah akhir dari tahapan melakukan taktik. Jadi dari ketiga tahapan sebelumnya inilah tahapan akhir dari tahapan melakukan taktik. Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh keterampilan yang dimiliki oleh atlet. Jika dalam tahap ini atlet gagal, maka yang bersangkutan segera mengadakan evaluasi selanjutnya, melakukan tahap taktik pada situasi yang lain. Nah, jadi setelah kita melihat di 3 tahapan sebelumnya, seorang atlet itu harus mampu memecahkan masalahnya di tahapan yang keempat, itu tahapan penyelesaian motoris. Namun jika seorang atlet tersebut gagal dalam motor solution ini, maka disitulah peran pelatih untuk kembali melatihnya atau kembali untuk mencari taktik yang baru untuk memecahkan situasinya. Tahapan bertaktik dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan situasi yang selalu berubah. Maka faktor pengalaman bertanding akan sangat menentukan keberhasilan memilih taktik. Nah, jadi seorang atlet itu harus banyak pengalaman pertandingan tentunya untuk bisa memantapkan taktik yang sudah dibangun. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu metode latihan taktik. Jadi metode latihan taktik ini kita akan membahas ada 2, yaitu petunjuk teoretik, yang kedua adalah pengetahuan praktis. Petunjukan teoretik berkaitan dengan pemberian pengetahuan tentang kegiatan olahraga yang relevan
dengan taktik. Diajarkan sesuai dengan peraturan permainan dan pertandingan, terutama taktik khusus yang berkaitan dengan cabang olahraga tertentu. Jadi kita di teoretik ini kita berbagi tentang pengetahuan kegiatan olahraga yang relevan terhadap taktik, dan kita juga mengajarkannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Selanjutnya kita membahas ini, yaitu metode ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi lawan dengan berbagai tipe kondisi yang dihadapi di lapangan, serta mempersiapkan taktik apabila suatu taktik gagal memecahkan masalah. Nah, di sini kita juga kita akan mengajarkan bagaimana jika taktik kita gagal. Jadi harus secara cepat juga kita mengevaluasinya. Jadi di sini di teoretik ini nanti juga akan dibahas. Penyampaian taktik teori dapat dilakukan dengan mengadakan observasi serta evaluasi pertandingan baik tim sendiri maupun tim lawan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi hasil dari pertandingan yang sudah dilakukan, kita akan mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan pada saat bertanding itu. Jadi di petunjuk teoretik ini akan kembali mengevaluasi dari kesalahan yang telah dilakukan agar hasil tersebut bisa lebih baik ketika menghadapi pertandingan berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas pengetahuan praktis. Latihan praktis akan melengkapi keseluruhan keterampilan secara progresif yang dimulai dari instruksi teoretik dari yang sederhana ke yang kompleks. Nah, jadi pengetahuan praktis ini dilakukan ketika kita sudah memahami yang ada di petunjuk teoretik. Metode pelatihan pengetahuan praktis ada dua cara, yaitu yang pertama kombinasi latihan taktik dan pengembangan teknik. Nah, ini adalah cara dilakukan serempak, misalnya latihan teknik pas, atas, ataupun smash dalam bola voli dikerjakan bersamaan dengan taktik bertahan 3-2-1. Itu tadi contoh dari kombinasi latihan taktik dan pengembangan teknik. Selanjutnya yang kedua, teknik latihan yang kedua yaitu latihan taktik secara kompleks. Nah, cara ini dilakukan dengan memperbanyak kesempatan melakukan taktik dengan tanpa mengabaikan teknik. Nah, jadi memperbanyak kesempatan melakukan taktik tanpa mengabaikan teknik-teknik yang sudah dipelajari. Misalnya dalam suatu situasi seorang pemain atau tim harus segera mengambil tindakan berdasarkan teknik atau taktik lawan. Sehingga dengan metode tersebut latihan taktik perlu ditunjang melalui proses sosial, berlatih, bekerja sama, memahami tugas dan tanggung jawab, memahami kemampuan diri, kemampuan lawan, kemampuan kawan juga, sehingga dengan cara tersebut mengembangkan kemampuan taktik dan akan berjalan dengan optimal. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang dasar-dasar metodologi latihan taktik di bab 7 ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga dalam proses pembelajaran. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk yang lain-lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.